Halo semua, kali ini aku akan memperlihatkan cara PRP di rumah. Ada yang tahu belum apa itu PRP? Nah, pertama-tama aku mau bersihin wajah dulu dengan sabun, terus di steam dengan uap air hangat, lalu bersihin semua komedo. Nah, ini alat-alat yang aku akan gunakan untuk PRP. Ini ada Jeju Aloe Vera, ini merek Jeju dari Korea. Ini aku pakai waktu selesai PRP. Nah, ini juga ada Ordinary Niacinamide untuk serum setelah beberapa hari setelah PRP, dan ini aku gunakan Mediheal Masker yang IP untuk setelah habis treatment PRP. Kemudian aku juga punya serum dari darahku sendiri. Di sini aku udah puter dan pisahin bagian serum aja yang aku pakai. Nah, ini Emla 5% krim anestesi, ini NaCl untuk membersihkan wajah. Dan juga aku menggunakan Dr. Pen. Ini aku udah beli 2 tahun yang lalu, kurang lebih 1,2 juta. Nah, ini juga aku pakai jarumnya dipastikan steril ya. Ini untuk 1 kali pakai ya teman-teman. Nah, tapi aku sih jangan ditiru, soalnya ini harus benar-benar steril. Nah, ini ada NaCl yang besar juga. Halo, sekarang step pertama yaitu setelah memastikan kalau komedo-komedo itu udah nggak ada dan sudah diekstraksi semua, aku melakukan pemberian krim anestesi di seluruh wajah aku. Nah, aku sih kerjainnya tipis-tipis aja untuk di jidat karena aku nggak begitu concern. Selain itu, di antara kedua alis aku lebih tebal karena aku mau dermapen lebih lama. Aku pengennya sih di sana kan di jidatku itu ada yang namanya kerut-kerut halus, itu biar agak naik sedikit, soalnya kalau kita dermapen itu merangsang kolagen untuk bertumbuh, atau kolagen itu untuk dihasilkan dalam tubuh, sehingga yang cekong-cekong tadi bisa ditumbuhin kolagen, dan juga nanti yang cekong itu bisa perlahan-lahan naik gitu. Nah, ini aku oles-olesannya di sekitar wajah aku, yang di pipi juga. Di pipi itu banyak banget yang namanya jerawat-jerawat. Itu bekas jerawat lama waktu aku SMA sama kuliah. Di sana banyak banget ada cekong-cekongnya, jadi aku pengen biar dia lebih halus lagi. Nah, untuk dermapen ini atau PRP ini tidak bisa digunakan 1 kali langsung bagus gitu, nggak bisa. Jadi kalian harus berkali-kali untuk merangsang pertumbuhan kolagen, sehingga permukaan yang cekong-cekong tadi itu bisa lebih terisi lagi dan lebih terangkat. Nah, ini aku pakainya Emla ya, Emlanya 5%. Ini bisa beli di apotek sih, tapi biasanya sih harus dengan resep dokter. Kalau aku biasanya untuk PRP ini aku ambil darah sendiri karena aku emang staf medis. Jadi aku ambil sendiri darahnya, kemudian aku minta tolong temanku di laboratorium untuk memisahkan antara platelet dan serum darahnya. Jadi yang aku ambil adalah rich plasma darah aku itu digunakan untuk serum ketika aku akan menggunakan dermapen ini. Jadi serumnya akan secara tidak langsung dimasukkan dengan jarum-jarum tersebut. Nah, PRP ini bagus banget loh untuk kulit-kulit kita ini. Selain tidak alergi karena kita pakai serum darah kita sendiri, rich plasma itu bagus banget untuk meregenerasi sel ya. Nah, ini sih aku sarankan kalian melakukannya di klinik-klinik kecantikan karena sifatnya sih steril, jadi nggak akan jerawatan lagi setelah Nah, sekarang kita lanjutin step-stepnya. Ini aku menggunakan kasa steril ya. Kasa steril nanti aku buka dan aku isiin dengan NaCl. Terus ini aku akan menggunakan handscoon. Nah, handscoonnya kemudian aku bersihin di bagian-bagian yang aku inginkan. Aku bersihin dikit-dikit dulu. Biar yang lainnya sisa anestesinya itu nggak keburu hilang gitu. Soalnya ini lumayan cukup lama. Ini kurang lebih sih selama 30 menit. Nah, itu dermapennya aku sudah masukin. Aku sudah ukur. Sekarang aku mau pakai yang ukurannya 0,75 gitu. Nah, ini aku gerakin perlahan ya, memutar. Jadi ini rasanya masih kerasa secikit-cikit gitu, tapi ya nggak perih banget. Nah, ini udah mulai merah ya. Jadi luka-luka mikro sudah terbentuk di sana. Kalau bagi kalian yang nggak tahan sakit, mungkin ini kurang cocok, atau kalau nggak krim anestesinya lebih banyakin lagi. Nah, itu kemudian aku kasih serumnya sedikit demi sedikit. Nah, ini sembari aku dermapen lagi. Nah, kayak gini. Ini lumayan lama sih aku muter-muter kayak gitu. Nah ini udah mulai sebenarnya nih kulitku udah berdarah-darah ya. Jadi aku nggak mau yang berdarahnya itu keras banget, yang kayak berdarah-darah gitu.
karena di sini aku kan udah punya serum darahku sendiri nih, jadi aku nggak perlu pakai sampai yang berdarah-darah parah gitu. Nah ini ya aku fokusin di yang aku bilang tadi, kerut-kerutan di wajah gitu. Nah ini penggunaannya harus steril ya teman-teman. Kalau nggak steril nanti bakteri-bakteri bisa bertumbuh di sana sehingga kalian bukan malah dapat mulus tapi jerawatan yang banyak, jerawatannya yang bintik-bintik itu yang kayak timbul-timbul apa namanya itu, kayak timbul-timbul nanah kecil-kecil gitu, jerawat kecil-kecil itu bakalan tumbuh. Nah itu dimana fungsinya kita mengeluarkan atau ekstraksi komedo sebelum kita melakukan PRP. Nah ini aku lakukan secara merata. Terus sembari sedikit-sedikit aku oleskan serum platelet tadi, platelet rich plasmaku. Nah ini biasanya dipakai Kim Kardashian sih untuk kayak anti aging itu dari tubuh kita sendiri. Ini sama sekali nggak menyebabkan alergi ya, karena serum yang diambil itu dari darah kita sendiri ya. Nah ini aku juga bersihin anestesinya itu bertahap ya teman-teman. Aku nggak mau sih sampai krim anestesinya itu atau dampak anestesinya itu berkurang sebelum aku pakai, jadi ini akan ngaruh banget. Nah ini aku putar-putar kayak gini, jadi pastikan merata di seluruh kulit ya. Nah untuk yang bagian pipi aku pakainya sih yang 2 mili. Nah di pipiku itu ada bopeng-bopengnya, nanti kalian bisa lihat. Nah bopeng-bopengnya tadi, cokong-cokongnya tadi ini udah lumayan keangkat sih, tapi aku udah lama nggak pakai Dermapen karena berhubung covid. Kemudian aku kerjainnya pakai masker aja, jadi wajah itu mudah jerawatan ketika kita memakai masker itu karena lembab. Nah kalau yang lembab itu biasanya bakteri itu gampang banget untuk tumbuh di sana. Makanya aku lagi mikir-mikir kapan sebaiknya aku melakukan Dermapen. Kemarin aku di rumah sakit itu di tempat aku kerja, di sana aku udah melakukan rapid test. Jadi rapid testnya itu setiap minggu biar nggak mubazir gitu. Aku sakit juga diambil darah, jadi sekalian aja aku mau Dermapen untuk bulan ini, sekalian perawatan gitu. Nah ini merata sekali teman-teman ya. Nah itu aku olesin lagi. Nah yang berkilau-kilau itu yang kayak oily itu wajahku itu sebenarnya itu dari serumnya ini nyebabin kulit kita itu kencang. Nah gimana sih kalau misalnya serum tanpa di Dermapen? Nah kalau menurut aku sih kalau kita pakai serum platelet darah kita tanpa pakai Dermapen itu sama sekali nggak ada gunanya. Soalnya dia nggak akan nyerap baik gitu loh di sel-sel kulit kita. Jadi untuk penyerapan yang lebih oke kita perlu untuk melubangi mikro kulit kita sehingga serum-serum darah kita itu bisa masuk ke dalam sana. Maaf ya teman-teman, mungkin penjelasanku agak belibet karena aku ini pertama kali untuk tutorial. Ini lumayan nyeri loh. Beberapa menit setelah ini aku ngerasain sakit banget, yaitu perih banget. Ini perih banget ya, kayak kebakar gitu loh guys, perih banget. Mungkin karena aku udah lama gak ngelakuin Dermapen.
Ini sudah selesai, aku melakukan dermapen. Udah di bagian beberapa bagian yang aku inginkan. Ini aku lagi oles-olesin sisa-sisa serum. Karena aku sayang banget gitu kalau serumnya sampai kececer kemana-mana gitu. Nah, harus pastikan supaya semuanya merata. Nah, ini aku biasanya sih aku diamin dulu biar serumnya agak kering, baru kemudian aku tempelin dengan sheet mask dari Mediheal itu. Nah, pas ini rasanya sih rasa kebasnya udah mulai berkurang, udah perihnya udah muncul, perih banget. Tapi ya worth it, beauty is pain, right? Nah, setelah beberapa menit ini sudah meresap ya Rich Plus Delete plasmaku. Nah, di sini aku sudah menyiapkan Mediheal Sheet Mask. Ini yang IP. IP itu fungsinya untuk mencerahkan wajah dan juga untuk menutrisi kulit lebih lanjut ya. Ini darah-darah yang ada di wajah aku nggak usap dulu, tapi aku langsung tumpuk aja pakai sheet mask ini. Nah, aku sih pakai sheet masknya kurang lebih selama 25 menit. Nah, setelah itu biarkan agak kering sedikit, kemudian aku berikan yang tadi Jeju aloe vera gelnya agak tebalan dikit untuk sleeping masknya. Jadi setelah ini aku tidur malam. Besoknya aku nggak cuci lagi wajahku dengan sabun. Jadi aku biarkan selama 2 hari itu nggak pakai sabun, cukup dengan NaCl aja ataupun dengan air biasa. Karena wajah yang seperti ini tuh masih iritasi. Kalau teman-teman mau keluar, tolong pakai masker yang agak tebelan. Kemudian itu hindari dari sinar matahari karena akan kebakar gitu kulitnya. Jadi selama seminggu kalian akan menjadi upik abu. Setelah 5 hari kurang lebih kulit akan perlahan-lahan mengelupas sehingga akan tumbuhlah kulit-kulit baru.